Sejarah Prabu Munding Layadikusuma adalah cerita rakyat dari masyarakat Sunda. Dalam literasi masyarakat Sunda dahulu dikenal dengan istilah tutur tinular atau saur sepuh, dan disebut juga dengan tradisi lisan atau yang lebih kita kenal dengan folklore. Lalu, apakah tradisi lisan atau folklore tersebut? Simak selengkapnya pada link tautan di atas. Dalam cerita rakyat tersebut menjelaskan kehidupan seorang putra pangeran yang kemudian diangkat menjadi raja saat Prabu Siliwangi memerintah kerajaan Sunda Pajajaran. Namun, kerajaan Sunda sendiri sering disebut oleh masyarakat Sunda lainnya sebagai Kerajaan Pajajaran yang beribu kota di Sunda Sembawa atau Pakuan atau Bogor saat ini. Atas dasar itulah sejarah Prabu Munding Layadikusuma bersinggungan dengan Prabu Surawisesa Jayaperkosa. Seperti yang sudah admin jelaskan pada episode sebelumnya, dalam tradisi masyarakat Sunda mengenal istilah silib, sindir, sampir, siloka, dan sasmita. Setiap peristiwa atau kejadian selalu memiliki pesan dan makna rahasia tersembunyi di dalamnya, yang perlu dianalisa dengan cermat sesuai waktu, data, dan fakta berdasarkan sumber primer dan sekunder. Dan inilah kisah Prabu Munding Layadikusuma atau Prabu Surawisesa Jayaperkosa. Prabu Siliwangi memiliki dua orang istri, yaitu Nyimas Teja Mantri dan Nyimas Padmawati yang menjadi permasyuri. Dari Nyimas Teja Mantri, Prabu Siliwangi mendapatkan seorang anak yaitu Pangeran Guru Gantangan. Sedangkan dari permasyuri Nyimas Padmawati, raja memperoleh anak yang diberi nama Munding Laya. Beda umur antara Pangeran Guru Gantangan dan Pangeran Munding Laya sangatlah jauh. Saat Pangeran Guru Gantangan ditunjuk jadi bupati di Kutabarang dan sudah menikah, Munding Laya masihlah anak-anak. Karena tidak mempunyai anak, Pangeran Guru Gantangan memungut anak dan diberi nama Suntenjaya. Guru Gantangan juga tertarik untuk merawat Munding Laya sebagai anaknya. Saat Pangeran Guru Gantangan meminta Munding Laya dari permaisuri Nyimas Padmawati, permaisuri memberikannya karena mengetahui bahwa Pangeran Guru Gantangan sangat menyayangi Pangeran Munding Laya. Saat Pangeran Munding Laya dewasa, Pangeran Guru Gantangan lebih menyayangi Pangeran Munding Laya daripada Pangeran Suntenjaya. Hal ini disebabkan perbedaan karakter yang sangat jauh antara Pangeran Munding Laya dan Pangeran Suntenjaya. Pangeran Munding Laya selain rupawan juga baik budi pekertinya, sedangkan keponakannya sifatnya angkuh dan manja. Hal ini sangat membuat iri Pangeran Suntenjaya. Terlebih lagi, ibunya juga sangat menyayangi Pangeran Munding Laya. Hanya saja perhatian istri Pangeran Guru Gantangan kepada Pangeran Munding Laya sangat berlebihan, sehingga membuat Pangeran Guru Gantangan cemburu. Akhirnya, Pangeran Munding Laya dijebloskan ke dalam penjara oleh saudara tirinya, dengan alasan bahwa Pangeran Munding Laya mengganggu kehormatan wanita. Keputusan ini menjadikan masyarakat dan bangsawan Pajajaran terpecah dua. Ada yang menyetujui dan ada yang menentang keputusan tersebut, sehingga mengancam ketentraman kerajaan ke arah permusuhan antar saudara. Pada saat yang gawat ini terjadi sesuatu yang aneh. Pada suatu malam permasyuri Nyimas Padmawati bermimpi aneh. Dalam tidurnya permasyuri melihat 7 guriang, yaitu makhluk yang tinggal di puncak gunung. Di antara mereka ada yang membawa jimat yang disebut layang salakadomas. Permasyuri mendengar perkataan guriang yang membawa jimat tersebut. Pajajaran akan tentram hanya jika seorang kesatria dapat mengambilnya dari jabaning langit. Segera setelah bangun pada pagi harinya, permasyuri menceritakan mimpi itu kepada raja. Prabu Siliwangi sangat tertarik oleh mimpinya permasyuri dan segera meminta seluruh rakyat juga bangsawan, termasuk Pangeran Guru Gantangan dan Pangeran Suntenjaya untuk berkumpul di depan halaman istana. Tujuannya tentu untuk membahas mimpinya permasyuri. Setelah seluruhnya berkumpul, raja berkata, "Adakah seorang kesatria yang berani pergi ke jabaning langit untuk mengambil jimat layang salakadomas?"
Pada saat itu tidak ada suara yang terdengar. Pangeran Suntenjaya pun tidak mengeluarkan suaranya. Dia takut akan berhadapan dengan Jonggrang Kalapitung, seorang raksasa berbahaya yang selalu menghalangi jalan ke puncak gunung. Setelah beberapa saat, Patih Lengser angkat bicara. "Paduka," dia berkata, "setiap orang setelah mendengar apa yang disampaikan Paduka, kecuali masih ada satu orang yang belum mendengarkannya. Dia berada dalam penjara. Paduka belum menanyainya. Dia adalah Pangeran Mundinglaya." Mendengar ini, raja memerintahkan agar Pangeran Mundinglaya dibawa menghadap. Patih Lengser kemudian meminta izin kepada Pangeran Gurugantangan untuk melepaskan Pangeran Mundinglaya. Saat Pangeran Mundinglaya sudah berada di hadapannya, raja berkata, "Mundinglaya, maukah Ananda mengambil jimat layang Salakadomas yang diperlukan untuk mencegah negara dari kehancuran akibat malapetaka? Karena layang Salakadomas penting bagi keselamatan negara, Ananda akan pergi mencarinya, ayah," kata Pangeran Mundinglaya. Prabu Siliwangi sangat senang mendengar jawaban ini. Demikian juga masyarakat dan para bangsawan. Bagi Pangeran Mundinglaya, tugas ini juga berarti kebebasan jika dia berhasil mendapatkan layang Salakadomas. Sementara bagi Pangeran Suntenjaya, ini berarti menyingkirkan musuhnya. Karena dia yakin bahwa pamannya akan dibunuh oleh Jonggrang Kalapitung. "Kakek," kata Pangeran Suntenjaya, "dia adalah seorang tahanan. Jika kakek membiarkannya pergi sekarang, tidak akan ada jaminan bahwa dia akan kembali. Apa yang Cucunda usulkan, Suntenjaya? Jika dia tidak kembali setelah sebulan, penjarakan Kanjeng Ibu Padmawati dalam istana." Masyarakat dan bangsawan kaget mendengar permintaan ini. Prabu Siliwangi berbalik kepada Pangeran Mundinglaya. "Bagaimana menurutmu? Ananda akan kembali dalam sebulan dan setuju dengan usulan Suntenjaya." Dalam beberapa minggu, Pangeran Mundinglaya diajari oleh Patih Lengser ilmu perang dan cara menggunakan berbagai senjata sebagai persiapan untuk menghadapi rintangan yang akan ditemui selama perjalanan ke Jabaning Langit. Kemudian Pangeran Mundinglaya meninggalkan Pajajaran. Karena dia tidak pernah keluar dari ibu kota tersebut, Pangeran Mundinglaya tidak mengetahui jalan ke Jabaning Langit. Dengan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sang pangeran pergi melewati berbagai hutan lebat untuk menemukan Jabaning Langit dan bertemu dengan para Guriang. Dalam perjalanan, Pangeran Mundinglaya melewati kerajaan kecil yakni Muara Beres atau Tanjung Barat, yang merupakan bawahan dari kerajaan Pajajaran. Di sana Pangeran Mundinglaya bertemu dan jatuh cinta dengan putri kerajaan yang bernama Dewi Kania atau yang dikenal dengan Dewi Kinawati. Mereka saling berjanji dan bertemu lagi setelah Pangeran Mundinglaya berhasil menjalankan tugasnya dari Prabu Siliwangi untuk memperoleh jimat layang Sadomas. Pangeran Mundinglaya meneruskan perjalanannya. Tiba-tiba di tengah perjalanan dia dicegat oleh raksasa Jonggrang Kalapitung yang berdiri di depannya. "Mengapa kamu memasuki wilayahku? Apa kamu menyerahkan diri sebagai santapanku?" "Coba saja kalau bisa," jawab Pangeran Mundinglaya dengan tenang. Jonggrang Kalapitung menubruknya, tetapi Pangeran Mundinglaya berkelit. Berkali-kali si raksasa menyerang Pangeran Mundinglaya, tetapi lagi dan lagi jatuh ke tanah sampai akhirnya kehabisan napas. Dengan kerisnya, Pangeran Mundinglaya mengancam musuhnya. "Katakan di mana Jabaning Langit?" "Di dalam dirimu." "Katakan di mana Jabaning Langit?" "Di dalam dirimu." Berpikiran bahwa si raksasa berbohong, Pangeran Mundinglaya menekan kerisnya lebih dalam ke si leher si raksasa. "Jangan berbohong, di mana Jabaning Langit?" "Di dalam hatimu." Setelah itu Pangeran Mundinglaya melepaskan raksasa tersebut sambil berkata, "Aku membebaskanmu, tetapi jangan ganggu rakyat Pajajaran lagi." Jonggrang Kalapitung menuruti dan berterima kasih kepada Pangeran Mundinglaya dan meninggalkan Pajajaran selamanya. Ketika dia pergi, Pangeran Mundinglaya menemukan suatu tempat untuk beristirahat dan berdoa, meminta tolong kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diberikan jalan. Suatu hari dia merasakan seolah-olah terangkat dari tempatnya dan terbang ke suatu tempat yang sangat terang. Di sana dia diterima oleh 7 Guriang, makhluk-makhluk supranatural yang menjaga layang Salakadomas.
Mereka bertanya kepada Pangeran Mundinglaya, mengapa berani datang ke Jabaning Langit? Tujuanku datang ke sini adalah untuk mengambil layang Salakadomas yang diperlukan untuk negaraku sebagai obat untuk mencegah permusuhan antar saudara. Akan banyak orang menderita dan mati memperebutkan yang tidak jelas. Kami menghargaimu, Pangeran Mundinglaya, tetapi kami tidak dapat memberimu layang Salakadomas karena ini bukan untuk manusia. Bagaimana kalau pemberian lain sebagai hadiah untukmu? Misalnya seorang putri cantik atau kesejahteraan. Atau kami dapat menjadikanmu manusia tersuci di dunia. Aku tidak memerlukan semua itu jika rakyat Pajajaran terlibat dalam perang. Kalau begitu, kamu harus merebutnya setelah mengalahkan kami. Maka terjadilah perkelahian. Karena para Guryang sangat kuat, Pangeran Mundinglaya terjatuh dan meninggal. Setelah itu muncul makhluk supranatural lainnya yakni Nyi Pohaci yang menampakkan diri dan menghidupkan kembali Pangeran Mundinglaya. Pangeran Mundinglaya bersiap untuk kembali bertempur dengan para Guryang. Tidak perlu ada lagi pertempuran karena engkau telah menunjukkan sifatmu yang sebenarnya, kata salah satu dari 7 Guryang. Jujur, tidak tamak, engkau mempunyai hak untuk membawa layang Salakadomas. Dan dia kemudian memberikannya kepada Pangeran Mundinglaya. Pangeran Mundinglaya sangat bergembira dan mengucapkan terima kasih. Dia juga berterima kasih kepada Nyi Pohaci atas bantuannya. Dengan dipandu oleh 7 Guryang yang kemudian menyebut diri mereka sebagai Gumarang Tunggal, Pangeran Mundinglaya pergi pulang ke Pajajaran. Di kerajaan Pajajaran, Pangeran Suntenjaya mengganggu ketentraman permasyuri. Kepada Prabu Siliwangi, Pangeran Suntenjaya mengatakan bahwa permasyuri sebenarnya tidak bermimpi. Dan dia mengatakan bahwa permasyuri berdusta dengan tujuan untuk membebaskan putranya dari penjara. Dengan demikian dia membujuk Prabu Siliwangi untuk menghukum mati permasyuri. Pangeran Suntenjaya bahkan lebih jauh berniat untuk mengganggu ketentraman Dewi Kinawati di Muara Beres dengan menceritakan bahwa Pangeran Mundinglaya telah dibunuh oleh Jonggrang Kalapitung. Tentara digelar untuk mendatangi kerajaan itu. Pada saat yang gawat tersebut, Pangeran Mundinglaya beserta ajudannya telah sampai ke Pajajaran. Mereka senang dan berteriak kegirangan. Pangeran Suntenjaya dan pengikutnya diusir. Setelah itu, Prabu Siliwangi menobatkan Pangeran Mundinglaya sebagai Raja Pajajaran, menggantikannya dengan gelar Mundinglaya Dikusuma. Tidak lama setelah itu, Mundinglaya Dikusuma menikahi Dewi Kinawati dan menjadikannya sebagai permasyuri, dan Pajajaran menjadi negara yang adil, makmur, dan aman. Dari peristiwa tersebut, kalian bisa menentukan sendiri apa dan bagaimana sebenarnya jimat layang Salakadomas itu. Namun kami, tim Enigma, membuat hipotesa bahwa jimat layang Salakadomas merupakan sebuah ajaran atau konsep manunggal ing kaula Gusti untuk menjadikan manusia paripurna atau manusia unggul sebagai juru selamat dan satria pandita sisihinan wahyu yang menyerahkan semua persoalannya kepada Gusti Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Dengan sebuah analisa bahwa Guryang 7 atau 7 Guryang adalah 7 nafsu yang menyelimuti dalam diri manusia yang harus dikendalikan. Bermula dari nafsu, Mandala Kasungka, Mandala Seba, Mandala Raja, Mandala Wening, Mandala Wangi, Mandala Agung, dan Mandala Hyang. Prabu Mundinglaya Dikusuma atau Prabu Surawisesa haruslah menaklukkan dan mengendalikan dirinya sendiri sebelum ia mewarisi tahta Pakuan Pajajaran atau Kerajaan Sunda. Adapun dia harus berhadapan dengan Jonggrang Kalapitung, dalam hal ini dimanifestasikan sebuah monster atau raksasa besar. Adalah ia harus berhadapan dengan peristiwa yang akan dihadapinya sebagai pemimpin atau raja, yakni melawan para saudaranya sendiri dari susuhunan Gunung Jati atau Sarif Hidayatullah, raja-raja bawahan atau daerah bawahan yang memberontak, hingga ia harus menghadapi ekspansi besar-besaran antara Cirebon Demak yang secara tidak langsung merupakan koalisi dari Khilafiyah Utsmani. Terbukti dengan ia melewati peristiwa tersebut. Di dalam naskah Carita Parahyangan disebutkan bahwa Sang Surawisesa atau Prabu Mundinglaya Dikusuma disebut sebagai sosok yang memiliki gelar kasuran atau perwira, kadiran, perkasa, dan kuanen atau pemberani.
Selama 14 tahun memimpin kerajaan Pajajaran, Sang Surawisesa dengan gagah berani melakukan 15 kali pertempuran, termasuk pertempuran dengan aliansi Demak, Cirebon, dan Banten selama 5 tahun. Pada akhirnya negeri yang adil, makmur, dan aman itu bisa diwujudkan kembali oleh Sang Surawisesa setelah melakukan perjanjian damai dengan Cirebon dan Demak, yakni saling mengakui keberadaan negara masing-masing pada tahun 1531 Masehi. Dengan terciptanya perdamaian tersebut, Sang Surawisesa punya kesempatan untuk membenahi negara Pajajaran dari berbagai aspek kehidupan. Dibantu dengan 1.000 pasukan berani mati untuk menciptakan kembali kejayaan negeri Pajajaran. Dan pada saat itu pula, Sang Surawisesa memberikan ungkapan rasa hormat dan simbol permohonan maaf untuk sang ayah, Prabu Jayadewata, pada prasasti batu tulis.